Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibtu Noval dari kelas E dengan NIM 21650201. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen proyek. Materi yang pertama yaitu kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek, manajemen integrasi proyek yang baik. Yang pertama itu proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Yang kedua, banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran-gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Yang ketiga, manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Materi yang berikutnya itu proses manajemen integrasi proyek. Yang pertama, mengembangkan project creator bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada project creator. Yang kedua, mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek, yaitu bersama-sama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa, atau hasil proyek untuk menetapkan ruang lingkup pernyataan ilhaf dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Yang ketiga, mengembangkan rencana pengelolaan proyek, yaitu mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koherent rencana manajemen proyek. Materi yang berikutnya, proses manajemen integrasi proyek. Yang pertama, mengatur dan mengelola eksekusi proyek, melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya. Yang ketiga, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, mengawasi pekerjaan proyek untuk mengetahui sasaran kinerja proyek. Yang ketiga, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, mengkoordinasikan perubahan yang mengaruhi hasil proyek dan aset-aset proses organisasi. Yang keempat itu menutup proyek, mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal. Untuk berikutnya, proyek creator. Setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Yang kedua, proyek creator merupakan dokumen yang secara informal menyebut keberadaan proyek, menyediakan arahan pada secara sasaran dan pengelolaan proyek. Materi yang berikutnya, project creator. Yang pertama, berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut. Nama proyek, resmi manajer proyek, tujuan proyek, penjelasan asal-usul proyek, sponsor proyek, hasil akhir yang berikutnya, project creator. Mungkin untuk projectnya bisa dilihat. Yang berikutnya, kegunaan proyek creator. Pendefinisian proyek secara jelas. Yang kedua, mengenali atribut-atribut pada proyek. Ketiga, identifikasi otoritas proyek. Yang keempat, peran kerja organ utama yang terlibat. Yang kelima, sebagai fondasi yang memperjelas proyek. Berikutnya itu pernyataan lingkup awal. Yang pertama, pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Yang kedua, ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah copy creep. Materi berikutnya itu rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan membantu memandu eksekusi dan pengendalian proyek.
Yang berikutnya atribut rencana proyek. Yang pertama, proyek unik, rencana proyek juga. Yang kedua, rencana haruslah dinamis, fleksibel, diperbaharui ketika perubahan terjadi. Yang berikutnya, elemen umum dari rencana manajemen proyek. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, deskripsi bagaimana proyek diatur. Ketiga, proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek. Yang keempat, pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggaran. Yang berikutnya itu eksekusi proyek. Eksekusi proyek mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Yang kedua itu sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Yang berikutnya alat bantu dan teknis eksekusi proyek. Mungkin untuk metode dan sistem informasinya itu bisa dilihat pada gambar slide. Yang berikutnya itu memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Yang pertama, perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk mengetahui dan mengendalikan perubahan. Yang kedua, mengetahukan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kerja. Yang ketiga itu dua keluaran yang penting, tidak kualitatif dan preventif yang ditujukan. Berikutnya, sistem kendali perubahan. Proses formal yang terrekomendasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah, menggambarkan siapa yang berwenang untuk melakukan perubahan dan bagaimana pembuatannya. Berikutnya, penutupan proyek. Untuk penutupan proyek, Anda harus mengakhiri semua aktivitas. Yang kedua, keluaran utamanya. Yang pertama itu prosedur penutupan definitif. Yang kedua, prosedur penutupan kontrak produk. Yang ketiga, layanan atau hasil akhir perusahaan. Yang keempat, aset proses organisasional. Mungkin sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.